Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat sore, melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Penas, Kalimalang, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Cililitan maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam situasi ramai lancar. Pelambatan kecepatan kendaraan hanya jalan traffic light, kemudian untuk lalu lintas dari arah Cawang maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat maupun yang akan mengarah ke Kebon Danas dalam situasi ramai dan sendat. Pelambatan kecepatan kendaraan dominasi oleh kendaraan roda 2. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cipinang dan Kalimalang dalam situasi ramai cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan jam pulang perkantoran. Lalu lintas juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Untuk kendaraan dari arah Basuki Rahmat yang akan menuju ke arah Jalan Maijen Sutoyo dalam situasi relatif lancar. Lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Kebon Danas dalam situasi ramai lancar dan lalu lintas di atas baliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap patuhi aturan dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah perwira polisi pada hari ini Jumat 23 Agustus 2024 mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diikuti para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Sejumlah perwira polisi hari ini, Jumat 23 Agustus 2024, mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Upacara ini dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diikuti para pejabat utama Mabes Polri. Dalam upacara laporan kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima laporan jumlah dan golongan perwira yang telah dan akan menerima kenaikan pangkat. Adapun sejumlah perwira yang menerima kenaikan pangkat hari ini berupa 1 orang berpangkat Irjen Pol yang naik menjadi Komjen Pol, 2 orang berpangkat Brigjen Pol yang naik menjadi Irjen Pol, dan 12 orang berpangkat Kombes Pol yang naik menjadi Brigjen Pol. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan seluruh pejabat utama Mabes Polri yang hadir dalam upacara mengucapkan selamat kepada seluruh perwira yang menerima kenaikan pangkat hari ini. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Irfan Juni, Polri TV. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menghadiri misa pentahbisan Uskup Agung Kladen, Monsenyor Paulus Budi Kladen, SVD, yang berlangsung di Gereja Katedral ND NTT pada Kamis 22 Agustus 2024. Misa pendahbisan dihadiri juga oleh puluhan uskup dari berbagai daerah, imam, suster, hingga ribuan umat yang memadati gereja katedral. Suasana penuh kehusyukan mewarnai prosesi misa yang menjadi salah satu peristiwa penting bagi umat Katolik di Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menyampaikan rasa hormatnya dapat menghadiri misa pentahbisan Uskup Agung tersebut merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat ND dan umat Katolik NTT karena pentahbisan uskup membawa pesan perdamaian dan kasih bagi seluruh umat.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho membuka pelaksanaan rapat kerja teknis atau Rakernis Reserse Kriminal Polda Sulteng tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Convention Hall Swiss Bell Palu Hotel. Diharapkan melalui kegiatan ini agar penegakan hukum dapat berjalan independen serta terbebas dari intervensi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho membuka pelaksanaan rapat kerja teknis atau Rakernis Reserse Kriminal Polda Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024 di Convention Hall Swiss Bell Palu Hotel. Pembukaan Rakernis Reskrim ini dihadiri Kajati Sulteng, diwakili Asisten Pengawasan, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Wakapolda, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, dan peserta Rakernis. Menciptakan situasi yang aman dan kondusif bukan hanya dilakukan melalui upaya preemptif dan preventif semata, tetapi juga dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang represif untuk melayani masyarakat agar mendapatkan rasa keadilan serta kepastian hukum dan kemanfaatan dari setiap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, Kapolda berpesan agar penegakan hukum harus independen, terbebas dari intervensi, dan dapat menghindarkan diri dari kepentingan pribadi dan hawa nafsunya, serta mempunyai kepekaan moral dan hati nurani dalam penegakan hukum pidana. Kapolda menambahkan saat ini penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri masih dihadapkan pada sentimen negatif di masyarakat akibat terjadinya berbagai macam pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polri yang kemudian menjadi viral di berbagai media sosial maupun media elektronik, sehingga berdampak pada penurunan citra penegakan hukum yang kemudian mendelegitimasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2024, nilai kepercayaan publik terhadap Polri sudah baik, yakni sebesar 84,9%. Namun untuk kepercayaan publik dalam penegakan hukum masih rendah, yakni sebesar 63,2%. Hal itu terjadi karena adanya perilaku penyidik yang menyimpang dengan cara melakukan rekayasa terhadap penanganan kasus, keberpihakan kepada tersangka atau korban, penyidik yang melakukan obstruction of justice, dan lain-lain. Kapolda berpesan kepada seluruh personel jajaran Polda Sulawesi Tengah, khususnya fungsi reskrim, agar segera membangun transformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang positif, sehingga menjadi penyidik atau penyidik pembantu yang dapat mewujudkan penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tren positif kembali didapatkan oleh tim voli putri Polda Bangka Belitung di laga kedua turnamen voli Kapolri Cup Zona 2 Sumatera yang berlangsung di Gor Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Kepri pada Kamis 22 Agustus 2024. Tren positif kembali didapatkan oleh tim voli putri Polda Bangka Belitung di laga kedua turnamen voli Kapolri Cup Zona 2 Sumatera di Gor Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Kepri, Kamis 22 Agustus 2024. Meski sempat tertinggal pada set pertama, tim voli putri Polda Bangka Belitung akhirnya berhasil membalikan keadaan dan menang atas tim tuan rumah Polda Kepulauan Riau dengan skor 3-1. Pada set pertama, kedua tim menampilkan permainan yang luar biasa hingga terjadi rally panjang yang dimenangkan oleh tim voli putri Kepri dengan poin 26-28. Memasuki set kedua, tim putri Polda Babel berhasil bangkit dan meraih kemenangan dengan poin yang jauh, 25-16. Tak mau kehilangan momen, tim voli putri Polda Babel berhasil merebut set ketiga dengan kemenangan poin 25-21. Setelah membalikan keadaan di set kedua dan ketiga, tim putri Polda Babel kembali menunjukkan permainan yang apik. Alhasil mereka berhasil menyelesaikan set keempat dengan poin 25-19. Meski telah mengantongi dua kemenangan beruntun, tim besutan Chris Mareti ini tetap memfokuskan diri pada pertandingan selanjutnya. Alhamdulillah hari ini kita berhasil memenangkan pertandingan dengan tim tuan rumah Putri Kepri dengan skor 3-1 dan kemarin berhasil
dan harapannya di pertandingan terakhir besok pagi kita berhasil untuk memenangkan pertandingan dan tampil maksimal. Hasil ini membawa peringkat tim Polri Polda Babel sama dengan tim voli putri Polda Sumsel dengan raihan 2 kemenangan beruntun. Selanjutnya kedua tim akan bertemu pada hari ini pada pertandingan ketiga ataupun pertandingan terakhir di zona 2 Sumatera. Korlantas Polri menggelar pelatihan sistem catatan perilaku berlalu lintas atau Traffic Attitude Record. Kegiatan dibuka langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dan diikuti 88 peserta dari Polda daerah. Dalam kesempatan ini, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan, melalui aplikasi TAR, petugas dapat mencatat pelanggaran dan perilaku berlalu lintas masyarakat ketika berkendara. Hal ini sebagai langkah Korlantas Polri meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Nantinya setiap orang yang memiliki SIM akan diberikan 12 poin awal. Poin akan berkurang jika pemilik SIM terpantau melakukan pelanggaran lalu lintas. Apabila seorang pelanggar diketahui sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka SIM bisa dicabut mengikuti ujian ulang. Lebih lanjut, ia berharap para peserta pelatihan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga polisi lalu lintas dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Usai menyampaikan materi, para peserta melakukan praktek penggunaan aplikasi TAR untuk memastikan pemahaman terkait fitur-fitur aplikasi yang nantinya akan digunakan anggota saat bertugas di lapangan. Rekan-rekan ya masih baru selesai. Untuk TAR itu nanti internal, sifatnya internal, tapi dia mempengaruhi masyarakat karena yang akan kita hitung, akan kita catat itu adalah perilaku dari masyarakat, para pengemudi kendaraan, baik itu dari berseberapa sih jumlah masyarakat A itu melakukan pelanggaran lalu lintas atau dia terlibat laka. Nah, dari situ nanti akan dapat dinilai dan nanti pada akhirnya akan diberikan penandaan di surat izin mengemudi yang ada. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.